Ada satu sifat dari begitu banyak sifat yang bisa kita potret dari seorang Pak Jem. Dia itu seorang yang pemberani. Keberanian yang dia miliki sebagai sifat dasar dia dipakainya untuk membela. Oke, kita lanjut. Saya benar-benar mengandalkan sekolah kehidupan. Mulai dari mencuci bus, jadi kernek bus, bahkan juga kerja jadi kuli bongkar muat. Sekolah terbaik, ya di sekolah kehidupan itu sendiri, di Life University. Nama saya Jerry Hermawan Loh. Lahir 1957, sekarang sudah berumur 68 tahun. Saya lahir dari keluarga yang sangat istimewa. Karena ibu saya sebagai tukang bikin kue, tukang masak nasi uduk, bahkan kuli cuci baju. Papa saya seorang marketing Pertamina, yang mana setiap hari menarik becak jual minyak tanah keliling kampung. Jadi saya sebut adalah marketing minyak tanah. Dari kehidupan yang susah itu terpacu niat saya dengan adik yang 11 orang. Terpacu niat saya untuk dapat memajukan ekonomi keluarga. Sampai kita tidur pun juga berhimpit-himpitan di meja tenis meja yang rusak, taruh di lantai. Waktu kecil, cita-cita saya hanya sederhana aja. Ingin membeli kasur ranjang buat adik-adik saya tidur. Terpacu dari situ, terus melihat rumah-rumah yang gedung yang gede-gede. Kadang-kadang saya juga terpikir bagaimana isi di dalam rumah itu. Berawal dari sana, saya berpikir saya harus berjuang. Tentunya saya harus berjuang untuk memajukan ekonomi keluarga. Saya harus ke Jakarta. Saya merantau ke Jakarta pada saat saya berumur belasan tahun. Saya minta izin sama orang tua, berangkat saya dengan uang saku juga tidak ada, hanya selembar tiket Tampoma saja. Saya berangkat ke Jakarta, berikut 2 teman. Sampai di Jakarta, nggak tahu apa yang mesti saya kerjakan. Karena uang saku cuma ya berapa ribu rupiah aja. Akhirnya kita naik bis, bertemu dengan pemilik bisnya, orang sekampung. Jadi kita numpang bis itu sampai ke terminal bisnya, atau disebut pool bis, dulu namanya Gamadi. Jadi malam setelah bis itu pulang, kita membantu kondektur untuk mencuci bis. Cerita tentang perjuangan saya di Jakarta sebenarnya itu masih panjang. Saya juga pernah bekerja sebagai salesman di Orang Tua Group, sampai akhirnya saya menjadi manajer area wilayah Serang. Kemudian di tahun 78 saya menikah dengan ibu dari anak-anak saya saat ini. Waktu itu saya sebut diri saya itu sebagai seorang kontraktor. Tapi kontraktor saya ya karena terus-menerus tinggal di rumah kontrakan dan setiap tahun pindah mencari rumah kontrakan yang baru. Jadi saya sebut diri saya itu kontraktor. Dari pengalaman jatuh bangun ini, saya merumuskan satu filosofi hidup atau moto di perusahaan saya sampai saat ini. Motonya adalah Pancakrida, atau 5 prinsip untuk sukses, yang kita sebut juga power to success. Yang ke-1, kesempatan. Kedua, kerja keras. Ketiga, kerja cerdas. Keempat, kerja tuntas atau mencintai pekerjaannya. Dan yang terakhir, tidak kalah penting di sini adalah loyalitas. Loyalitas dalam segala bidang, segala hal. All out. Kalau ditanya menantang, hampir semua pekerjaan itu menantang. Kalau yang tidak menantang itu
secara itu saya sebut keberuntungan. Dalam hidup saya tidak ada filosofi keberuntungan. Keberuntungan itu nomor kesekian. Yang pertama ya pancakrida itu tadi, kesempatan, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan loyalitas. Itu, kalau itu udah ada, mungkin keberuntungan menjadi faktor keberhasilan. Jadi kalau memang tidak menantang ya berarti keberuntungan. Atau saya beli lotre, tiba-tiba dapat. Tapi kalau pekerjaan semuanya menantang. Tidak ada yang nggak menantang. Karena kalau kita tidak fighting spirit yang tinggi, menantang ini itu, bagaimana sudah berhasil, bagaimana lebih berhasil lagi, sudah berhasil, bagaimana lebih tingkatkan keberhasilan lagi, sudah ini mentok, bikin perusahaan baru yang bisa lebih berhasil lagi, dan seterusnya. Makanya tidak ada yang tidak menantang, harus menantang. Itu resiko dari kehidupan, itu life university. Jadi kira-kira begitu, tidak secara mendadak atau diberikan warisan yang banyak sekali dari orang tua, tidak, tapi benar-benar adalah kita dari satu perjuangan yang panjang dan terus-menerus secara konsisten. Saya bergerak di bidang awalnya di furniture, lihat di hotel ini semua. Ini semua furniture interiornya dibuat oleh pabrik saya sendiri. Ini kita mulai lebih dari 30 tahun, dari mulai garasi pabrik kita sampai sewa gudang, sampai sekarang punya pabrik yang berhektar-hektar. Ini dimulai 30 tahun yang lalu. Jadi mulai dari sana, lantas kita masuki perhotelan, terus kita masuk properti. Setelah ada peluang properti yang cukup baik, karena properti itu pada saat 2008-2009, saya mikir, selama reformasi dari 98 harga properti nggak naik. Momennya ini yang lagi drop begini 2008, 10 tahun artinya tidak naik. Ini momennya akan naik. Jadi saya masuk ke dunia properti, apa mau di 2009, 2010, 2011, 3 tahun harga properti itu melonjak, nggak kira-kira. Untung besar saya. Nah di situ saya dapat untung yang sangat besar. Lantas terus saya berusaha di perhotelan. Kita mempunyai jaringan perhotelan lebih kurang 10 hotel. Waktu itu tiba-tiba COVID. Waktu COVID, perhotelan hancur. Semua usaha rata-rata ambruk, tidak dapat bertahan. Tidak ambruk pun juga sudah Senin Kemis, utang bank tidak bisa bayar, kredit bank ngacet. Hanya satu perusahaan yang dapat bertahan dengan tenang adalah agrobisnis. Kayaknya sekarang saya masih masuk ke agrobisnis. Kenapa? Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang kaya. Jadi selalu kita dengar sumber daya alam kaya. Infrastruktur telah dibangun oleh pemerintah dengan baik. Ketiga, kepastian hukum. Kita punya undang-undang. Nah, lantas apa? Indonesia memasuki zaman keemasan. Banyak tenaga kerja. SDM-nya banyak melimpah ruah. Dibandingkan dengan Jepang, Korea, Kanada, Singapura. Bahkan di Cina sendiri sudah kekurangan tenaga muda untuk bekerja. Indonesia banyak tenaga kerja. Jadi Indonesia akan maju bila mana kita 5 unsur harus dipenuhi. Unsur pertama, sumber daya alam. Kita diberikan oleh Tuhan sumber daya alam yang luar biasa. Bahkan di banyak negara yang mataharinya 3 bahkan sampai 6 bulan setahun itu tidak ada matahari. Belum lagi musim gugur dan musim dingin. Kita sepanjang tahun dapat menanam. Jadi di luar tambang ya yang kita bicara yang akan habis, tapi tumbuh-tumbuhan, agrobisnis. Jadi sumber daya alam yang baik, juga pemerintah telah membangun infrastruktur yang bagus. Tidak ada namanya sekarang panen pisang yang nggak dapat dijual karena nggak bisa dibawa ke kota. Panen ubinya busuk nggak ada. Semua bisa dijual melalui infrastruktur yang udah ada. Kepastian hukum, udah jelas kita mempunyai kepastian hukum. Kalau mencuri pasalnya berapa, mengambil milik orang pasalnya berapa juga jelas. Sumber daya manusia kita mempunyai masa keemasan yang mempunyai tenaga kerja muda yang banyak sekali. Tetapi kualitasnya akan diperbaiki. Dengan 4 unsur yang ada di atas, otomatis investor juga akan masuk.
Nggak usah investor luar lah, investor dalam negeri juga banyak akan masuk ke dalam bidang ini. Begitu luar biasa kekayaan diberikan Tuhan kepada kita. Saya bicara dengan beberapa pengusaha beberapa hari yang lalu. Kelapa, kita adalah produsen kelapa terbesar di dunia. Produsen kelapa terbesar di dunia. Di sebuah negara tetangga kita ada 2.000 pabrik pengolahan kelapa. 2.000. Di mana bahan bakunya, kelapanya? Dari Indonesia. Ya, seperti kita ketahui bersama, kita ini dijuluki negara Pulau Nyiur melambai. Tetapi kelapa hampir punah. Kelapa hampir punah. Karena anak muda tidak ada yang membibitin kelapa. Dan tidak ada perkebunan insentif. Perkebunan yang seperti di Filipina. Ribuan hektar tertata dengan baik. Tidak ada. Yang di sini adalah kelapa yang ada adalah yang ditanam oleh bapaknya. Atau yang ditanam oleh kakeknya. Atau bahkan tidak ditanam. Jatuh sendiri, tumbuh sendiri. Yang begitu. Ini hampir punah. Kalau tidak dibudidayakan secara maksimal mulai sekarang. Dan pemerintah juga sadar akan ini. Makanya kami ditunjuk oleh Bappenas bagaimana membuat kebun induk tersebut. Kami yang pertama membuat kebun induk. Jadi kelapa ini benar-benar kami teliti dengan baik. Di samping itu kita ada vanili. Saya rasa perkebunan vanili kami mungkin yang terpadu dan terbaik pada saat ini. Di Tanjung Lesung juga. Luas lahan kami untuk vanili aja 300 hektar. Jadi barang-barang tersebut yang mana nilai ekonominya tinggi, banyak negara yang tidak dapat menanamnya, kita akan coba menanam di sini, kita ekspor. Karena kita mempunyai satu moto, akan mengembalikan kejayaan rempah Nusantara di mata dunia melalui Dewa Kuku. Kita mulai. Makanya dari grup saya pribadi sangat instan untuk menggarap di agrobisnis ini. Karena dari sinilah kita dapat mengambil uang dari negara-negara lain. Kalau mengharapkan semuanya kita import, sedangkan sumber daya alam kita yang melimpah ruah dengan cuaca yang baik, kita nggak manfaatkan dengan baik, ya kita akan terus begini sampai kapan? Makanya dari grup saya mempunyai satu misi memperbaiki sumber daya manusianya dengan cara semampu saya. 1.000 sarjana pertanian dalam waktu 5 tahun. Sekarang sudah hampir 500 yang kita biayain. Ya memang skopnya kecil sih dibanding satu negara. Tetapi kita juga harus tahu banyak keluarga yang mengkuliahkan anaknya satu aja udah setengah mati. Kita sedang mengkuliahkan 1.000 anak, tapi khususnya di pertanian. Kenapa? Saya anggap petani ini akan baik masa depannya. Bila mana pemerintah ikut membantu. Membantunya dengan cara apa? Supaya petaninya untung. Jangan petaninya habis panen, nombok, rugi. Nah ini yang tidak menjadi anak muda jadi berminat jadi petani. Anak muda malah minatnya ke kota, tinggal orang-orang tua. Sedangkan kita tahu, petani kita rata-rata di atas umur 45. 80% tidak lulus SD. Nah, kita coba untuk membangun sumber daya manusianya dengan cara menyekolahkan mereka di pertanian. Dengan kita bantu beasiswanya. Supaya mungkin 5 tahun ke depan kita udah mempunyai 1.000 sarjana pertanian yang siap pakai. Dari 1.000 ini mungkin juga mereka akan menularkan kepada rekan, saudaranya, familinya, kakak adiknya untuk menjadi petani. Kamu jadi petani aja. Pasti dia nanya, apa yang saya mau tanam Pak? Apa yang bisa untung? Nah inilah tugas dari kami, memberi masukan kepada mereka. Nah ini yang bisa untung, ini yang kamu tanam. Ini kalau kamu udah tanam nggak bisa jual, perusahaan kami siap membelinya. Saya rasa itu. Jadi tantangan yang paling berat nggak ada sih. Karena memang udah diberikan kemudahan dengan matahari yang cukup, sumber air yang banyak, tanah yang subur dan sebagainya. Tenaga kerja juga banyak sekali.
Kalau kita ke Jepang mungkin susah mau cari tenaga kerja untuk jadi petani. Karena mereka sendiri kekurangan tenaga kerja. Tapi kalau di Indonesia banyak. Saya yakin nggak ada tantangan, akan maju terus. Kayaknya untuk cadangan anggaran untuk 1.000 mahasiswa pertama sudah kami persiapkan dengan cara kami mempunyai 3 pabrik kelapa, pabrik pengolahan kelapa. Dari setiap butir kelapa saya sisihkan Rp50. Jadi satu hari kalau kita produksi 500.000 kelapa dikalikan Rp50, dikalikan setahun, dana itu cukup buat membantu 1.000 sarjana pertanian. Jadi udah kami sisihkan dari keuntungan bersih kelapa kami sisihkan untuk pendanaan dari beasiswa tersebut. Lantas kedua, kalau memang kurang, saya akan nombok sendiri karena hidup saya itu udah hampir beres. Semuanya udah oke. Jadi kalau saya nombok pakai duit saya sendiri juga wajar karena happy saya. Daripada duitnya saya hambur-hamburin ke yang tidak bermanfaat. Jadi 1.000 sarjana yang saya sekolahkan tidak wajib harus beragama apa, rasnya apa, sukunya apa, harus bekerja nanti setelah lulus di perusahaan saya, tidak perlu. Terserah mereka. Kalau mereka nggak ada kerjaan, melamar di kerjaan saya, insya Allah akan kita tampung. Saya rasa begitu. Jadi misinya ke sana. Sebagai penutup, ada sedikit pesan dari saya. Hanya satu pesan saya, keberhasilan tidak datang secara kebenaran atau kebetulan. Keberhasilan itu adalah dari kerja keras yang terus-menerus, pembelajaran yang terus-menerus, dan yang paling penting di sini adalah mencintai pekerjaannya. Karena filosofi dari orang-orang tua China, orang China itu paling takut hanya 2. 1, takut bodoh. 2, takut miskin. Jadi karena dia takut bodoh, dia akan belajar terus-menerus. Begitu juga dia takut miskin, dia akan bekerja secara terus-menerus tidak mengenal capek. Itu filosofi yang saya selalu anut. Kata-kata ini sebenarnya bukan motivasi. Karena saya kurang suka kalau orang memberikan motivasi kepada orang lain. Saya lebih senang kalau Anda dapat motivasi diri Anda sendiri, sehingga ilmu tersebut tidak akan luntur selamanya. Kalau dimotivasi oleh orang lain, mungkin hari ini kita mendengar secara 100% kita menggebu-gebu. Besok tinggal 75, lusa bahkan minggu depan udah 0 kembali. Tapi kalau Anda memotivasi diri Anda sendiri, selama Anda hidup, ilmu tersebut akan melekat. Jadi untuk adik-adik mahasiswa yang mendengarkan video saya ini, semoga dapat memetik sedikit filosofi hidup saya, mana sebagian saya petik dari ilmu orang-orang tua dulu. Tetapi masih sangat berguna buat kehidupan sekarang ini. Saya rasa demikian aja. Sekian, terima kasih.